Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Nuri Saja. Kali ini saya ingin berbagi tips untuk semua subscriberku dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah subscribe, dan jangan lupa di komen serta di share videonya jika bermanfaat. Rekan-rekan, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Dan yang jelas saya doakan semoga rezekinya banyak ya. Baik, kali ini saya akan mereview sedikit tentang cara saya menjaga diri saya pada hal kesehatan. Ada banyak cara untuk kita berupaya menjaga diri kita, di antara olahraga, beraktivitas, ya makan buah dan lain sebagainya. Ya. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di bulan puasa ini kita sedang berpuasa, dan ini sangat cocok sekali untuk kita melakukan detoksifikasi. Detoksifikasi khususnya adalah colon cleansing atau membersihkan usus. Ya, pengalaman saya di dunia herbali sejak 2006 ya, dari leader-leader saya, dari senior-senior saya. Terima kasih kepada mereka semua, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi di bulan puasa ini sangat cocok sekali kita untuk colon cleansing dengan cara kita berbanyak minum air putih ya. Dan lebih bagus saya sarankan untuk mempercepat pembersihan toksit atau aspal dalam tubuh kita ini ya. Saya katakan aspal karena ketika makanan-makanan yang tidak bisa terserap oleh tubuh, dan itu banyak makanan kita yang glue food ya, yang banyak nempel seperti saus ya, seperti makanan-makanan yang tak berserat itu, coklat ya, sambal dan sebagainya, itu menumpuk di usus, melapisi usus. Bahkan tidak sedikit silia-silia pada usus kita, pada dinding-dinding usus kita yang biasa menyerap makanan itu, terlapisi oleh aspal itu. Lambat laun, sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, bahkan sampai mungkin kita tidak merasakannya. Kalau sudah puluhan tahun baru kita merasakan kenapa dalam tubuh kita ini. Di antaranya ciri-cirinya adalah perutnya buncit ya, perut buncit ya. Kemudian yang kedua adalah kita tidak bisa berdiri tegak. Nah, seperti kalau kita mungkin upacara bendera atau kita berdiri tegak dengan posisi kaki lurus ya, dan kita diam saja dalam waktu setengah jam, 45 menit atau mungkin 1 jam. Ketika kita tidak mampu untuk diam ya, kita ingin menggerak-gerakkan kaki, atau kita itu nggak betah berdiri diam, itu tandanya berarti Anda mengalami kekotoran pada usus Anda. Dan tidak sedikit ya, ini perlu diketahui ya, beberapa kejadian orang yang sulit punya keturunan juga bisa diakibatkan karena ini. Ya, kita tahu bahwa dalam usus itu kan panjang sekali ya. Usus kita ini luar biasa panjang ya, hampir 6 kali daripada tinggi badan kita, atau kurang lebih sekitar 6 meter. Nah, tergulung-gulung ya di perut kita. Nah, kemudian ya, karena kita ini sering berdiri, maka karena pengaruh gravitasi bumi ya, usus itu akan tertarik ke bawah ya, seperti itu. Nah, secara alami mungkin kita sudah punya pertahanan atau misalkan jaringan-jaringan untuk bisa mempertahankan posisi usus kita dan organ-organ lainnya. Nah, tetapi ingat bahwa kita itu memasukkan makanan setiap saat di perut kita itu. Dan kalau misalkan perut itu atau usus itu terlapisi oleh aspal-aspal ya, oleh lapisan-lapisan glue food, makanan-makanan yang tidak terserap oleh tubuh ya, dan dia itu sampai melapisi daripada silia-silia kita sehingga tidak bisa menyerap makanan, sehingga kita juga tidak efektif dalam menyerap makanan ya. Makan banyak tapi kok masih kesel, makan banyak tapi kok
tidak maksimal tenaganya, ya, karena mungkin penyerapannya nggak maksimal, ya. Apalagi kalau misalkan kita sedang masa penyembuhan, misalnya kita minum obatnya nggak terserap dengan baik. Kenapa? Karena silia-silia dari usus kita ini tidak mampu menyerap makanan dengan baik karena tertutup oleh lapisan-lapisan aspal, ya. Dan ini perlu cara bagaimana kita mengkolon cleansing, ya. Kolon cleansing, ya, pembersihan usus, ya. Di antara beberapa makanan rutin yang mungkin seperti minum air, ya, minuman berupa air putih, kemudian buah-buahan, juga makanan yang berserat, ya, termasuk itu bagus. Dan ini, ya, katakan ini bernilai sunnah dan ini manjur, yaitu ini, ya, Habatus sauda, Nigella sativa, atau jinten hitam, ya. Jinten hitam biasanya dijual belikan di apotek, sekarang sudah banyak sekali. Ya, dulu kita jarang melihat ini di apotek, tapi sekarang sudah banyak sekali di apotek, ya. Dunia kedokteran sudah banyak juga. Artinya kalau sudah masuk di apotek ini secara resmi, ya, berpom dan sebagainya, berarti dunia kedokteran itu tidak melarang, ya. Dan memang ini bukanlah obat, sebenarnya ini makanan yang jarang dimakan, ya. Kalau Anda mencari Habatus sauda atau jinten hitam ini, ya, biasanya ada yang berupa cairan, ya, atau kapsul yang isinya cairan, ya, dari minyak dari Habatus sauda itu yang sudah diperas begitu, ya, diambil minyaknya. Ada juga yang berupa kapsul isinya serbuk hitam. Nah, kalau untuk membersihkan, ya, membersihkan usus ini, saya sarankan ambil yang serbuk hitam itu, ya, yang kapsulan hitam, murah kok. Ini perkiraan isinya ada 60 sampai 120, itu harganya sekitar, ya, 30 sampai 60 ribu. Banyak isinya. Dan ini selalu sediakan di rumah, ya. Kita yang tidak bisa menahan hawa nafsu pengen makan sembarang, ya, artinya tidak pilih-pilih makanan, bakso masuk, mie masuk, guys, pokoknya sambal masuk, semuanya bisa masuk. Insya Allah ini bisa membantu, ya, bisa membantu untuk untuk satu, ya, ini menetralkan pH tubuh kita. Itu yang pertama, karena ini bersifat basa. Sementara kita kebanyakan makan asam-asam, ya, mie, ya, gorengan, ya, itu seperti itu. Ini bersifat asam. Kemudian yang kedua, ini juga bisa menarik daripada lapisan-lapisan atau endapan-endapan pada usus tadi, ya. Bahasanya itu seolah-olah ini bisa mencengkram daripada lapisan-lapisan aspal yang berada di usus tadi terserap, kemudian bisa keluar, maaf ya, lewat feses, lewat ketika kita buang air besar. Nah, seperti itu. Nah, minumnya bagaimana, ya? Ini minumnya, ya, rata-rata orang Indonesia kan berat badannya tidak jauh beda, ya, mungkin dengan saya, ya. Ini ambil saja 2 butir, ya, 2 butir. Ya, kalau mungkin agak gemuk orangnya, ya bolehlah 3 butir, ya, gemuk besar itu, ya, 3 butir sekali minum, ya, sore hari, ya. Sore hari aja cukup, sore hari, terus minum saja sekitar 3 hari atau 4 hari, ya. Ya, 2 butir rata-rata, ya. Kecuali untuk orang yang berbadan bongsor boleh 3, ya. Kalau umumnya rata-rata Indonesia, ya, ambil aja 2, sore hari. Itu, ya, sore hari. Nah, kalau di bulan puasa ini bagusnya diminum kapan? Ya, saran saya ini diminum sebelum sahur. Nah, sebelum sahur. Ya, sebelum sahur, ya, supaya nanti posisi badan kita tidak terlalu kenyang, juga tidak terlalu lapar, begitu, ya. Jadi pastikan ini masuk dulu, jadi, ya, karena herba itu akan efektif ketika dalam posisi tidak kenyang, ya. Jangan sampai ketika habis makan banyak baru dikasih ini, saya rasa itu akan sia-sia. Kenapa? Karena volume makanan kita yang besar tadi, ya, dibandingkan dengan volume daripada ini yang sekian gram ini, ya, kapsul ini, ketika larut dalam campur dengan makanan, ya, maka kurang berkesan. Bahasa Malaysianya kurang berkesan, gitu kan, ya. Jadi
Eh, kalau enggak ya silakan ketika setelah terawih gitu ya, setelah terawih atau malam hari minum ya gitu. Ya kalau hari-hari biasa minum saja sore hari ya seperti itu ya. Saya biasa melakukan ini saya beli ini awalnya penuh ya, sekitar ada 60 butir ini, sekitar mungkin ya berapa bulan ya, hampir 1 semester, 6 bulan karena tidak setiap saat saya minum. Ketika posisi badan tidak enak ya, biasanya pas greges ya kan, udah itu ya. Ciri-ciri ketika usus kita kotor itu macam-macam bentuknya, sakit kepala, badan terasa nggak nyaman, greges ya, apalagi kalau upacara bendera itu nggak tahan lama untuk berdiri itu, apa pengennya warawiri gitu kan, seperti itu ciri-cirinya. Nah, jadi ingat bahwa 99% itu makanan itu berasal dari makanan yang kita makan, karena benda asing yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini. Nah, makanya di bulan puasa ini saya sarankan kepada teman-teman semua subscriberku untuk menjaga kesehatan, silakan sediakan jinten hitam ya. Lebih bagus silakan juga sama konsumsi madu untuk regenerasi sel itu bagus. Kemudian untuk imunitas juga bagus, untuk habat, untuk tenaga juga bagus. Dan ini untuk membersihkan, dan juga ini untuk untuk menjaga imunitas tubuh ya. Kemudian ini juga bernilai sunnah ya. Jadi ya ini tips sederhana untuk hidup sehat kita, untuk membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran yang berada di organ dalam kita, khususnya di bagian usus ya, dengan habatus sauda ya. Jangan lupa banyak minum air putih ya, supaya nanti pembersihan cepat. Insya Allah semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.